Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Justin dari kelas 7A. Nomor absen 18 akan mengupas sedikit tentang sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad 19 ketika Charles Babbage yang seorang matematikawan Inggris mencoba mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis desain komputer sekarang. Mulanya, Babbage bermaksud menciptakan mesin hitung bertenaga uap. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Nah, ini adalah foto Charles Babbage. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, yaitu komputer Atanasoff Berry, dibuat tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kedara rahasia Jerman Nazi. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum yang untuk menyimpan data dan ukurannya memerlukan satu ruangan. Ketika pertama kali dinyalakan, Philadelphia mengalami mati listrik. Nah, di sini kita lihat komputer generasi pertama yang beratnya mencapai 30 ton dan membutuhkan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Tahun 1951, Univac memperkenalkan ke publik untuk menggunakan komersial. Tahun 1953, IBM memulai bisnis komputer dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman dikembangkan dan memiliki memori serta sistem operasi. Nah, ini adalah gambar komputer generasi kedua yang bentuknya lebih kecil. Generasi ketiga dimulai ketika transistor meningkatkan menjadi sirkuit terpadu. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAX. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Ini adalah gambar komputer generasi ketiga yang bentuknya mini. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten dan ponsel cerdas. Nah, itulah sebabnya kita patut bersyukur saat ini sudah ada komputer yang memudahkan pekerjaan kita sebagai pelajar. Dari kemudahan ini ada dampak positif dan negatif yang alangkah baiknya kita bisa memilih dan menyeleksi. Hal baik harus kita ambil dan gunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan kita. Sedangkan hal buruk dan negatif jangan sampai kita mengikuti arusnya. Sampai jumpa, jaga selalu kesehatan dan tetap patuhi prokes. Tuhan Yesus memberkati.